Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin, malam Selasa, 28 Desember 2020, bertepatan dengan 11 Jumadal Awal 1442 Hijriah. Maka seperti biasa, pada hari Senin, malam Selasa, di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, di Dharmasraya, Sumatera Barat, kita memberikan kajian live streaming YouTube dalam permasalahan soal jawab. Dan permasalahan soal jawab pada kesempatan hari ini ada sekitar 3 soal. Maka untuk segera silakan kepada ikhwanuna untuk membacakan soal. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga selalu dimudahkan urusan dakwahnya, pembangunan masjid dan pondoknya Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Amin. Ada kumpulan pertanyaan dari ikhwah mengenai masalah adzan. Soal yang pertama, kalimat adzan as-salatu khairun minan naum kapan diucapkan? Di adzan awal atau adzan kedua? Satu-satu. Bismillah. Soal jawab pada kesempatan malam ini kebanyakan tentang permasalahan adzan. Soal yang pertama seperti dibacakan oleh akhuna, kapan lafaz as-salatu khairum minan naum dikumandangkan oleh muadzin? Apakah di adzanil awal atau di adzan yang kedua? Dalam permasalahan ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, terutama ulama di zaman now. Maka dari para ulama ahli sunnah telah terjadi ikhtilaf, dan tentunya ikhtilaf di sini bukan ikhtilaf ittidad, bukan ikhtilaf yang melazimkan yang selain dengan kita adalah mubtadi' ataupun harus dihajar, tidak. Tetapi permasalahan di sini ikhtilaf pemahaman fikhiyah, yang mana ikhtilaf di kalangan para ulama terutama di zaman now adalah dari ulama ahli sunnah. Maka berpendapat Asy-Syaikh Ibnu Baz dan juga Lajnah Ad-Daimah, dan diikuti juga oleh Asy-Syaikh Ibnul Utsaimin, mereka mengatakan lafaz as-salatu khairum minan naum itu pada adzan yang kedua, atau adzan yang menjadi dilarangnya kita makan sahur. Maka adzan yang kedua, adzan itu tidak boleh lagi bagi kita untuk makan sahur. Ini pendapat kedua Asy-Syaikh rahimahumullah. Dan di sana pendapat dari ulama al-mu'asirin, ulama zaman now juga, 2 muhaddits. Yang pertama Asy-Syaikh Al-Albani, dan yang kedua Syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka keduanya berpendapat di adzan awal. Dan di adzan awal adalah di adzan Fajr Al-Kadhib. Makna Fajr Al-Kadhib, dia ada warna putih di langit, namun dia garisnya vertikal, dari atas ke bawah. Maka dinamakan Fajr Al-Kadhib, fajar yang dusta. Karena dia memang berwarna putih, namun vertikal. Adapun Fajr As-Shadiq, yang mana padanya itu dihukumi dengan adzan yang kedua dan tidak boleh bagi yang sahur untuk makan dan minum lagi, adalah Fajr As-Shadiq. Fajr As-Shadiq adalah fajar yang dia itu horizontal, yang mana di ufuk timur terdapat garis putih
di atas kegelapan, inilah yang diinginkan dengan Fajr as-Shadiq. Bukan vertikal, tetapi horizontal. Maka ini sesuai ucapan Allah Jalla wa'ala, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal lail. Maka jika kalian mendapati benang putih di atas benang hitam, maknanya dari fajar, kegelapan di ufuk timur itu kemudian datang benang putih yang horizontal, maknanya di ufuk timur mulai terbit cahaya mentari. Maka tidak boleh makan dan minum. Sampai kapan? Tsumma atimus siyama ilal lail, sampai kepada malam. Maknanya awal malam dengan tenggelamnya matahari. Maka ini dinamakan dengan Fajr as-Shadiq. Maka setelah kita mengetahui bahwa Adhanul Fajr itu ada dua, lalu di mana letak as-salatu khairum minan naum? Maka telah kami sebutkan tadi ikhtilaf dari ulama ahli sunnah itu sendiri. Maka mana yang rajih? Maka yang mendekati kepada dalil, wallahu a'lam, adalah pendapat Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Yang mana di sana ada pendalilan yang kebanyakan pendalilannya itu bersifat mutlak. Disebutkan al-muadzin membaca as-salatu khairu minan naum tanpa disebutkan kapan adannya, adan pertama ataupun di adan yang kedua. Namun di sana datang hadis yang marfu diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Nasa'i dari Abi Mahdurah. Berkata Abu Mahdurah, kuntu uadinu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kuntu aqul fi adanil fajr al-awwal, bahwa aku dulu adan di zaman Nabi dan dulu aku adan di adan awal. Hayya 'alal falah, kemudian as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam An-Nasa'i dari jalan Sufyan an Abi Ja'far an Abi Salman an Abi Mahdurah. Hadis ini semua rijalnya thiqat kecuali Abu Salman. Maka dia dalam keadaan majhulul hal. Maka hadis ini marfu dhaif. Maka jika hadis ini sahih, ini menjadi pendalilan yang jelas. Namun meskipun begitu, telah datang athar dari Ibnu Umar, yang mana dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi di Muskilil Athar. Dari Ibnu Umar berkata, kana fil adanil awal ba'dal falah, maknanya ba'da hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Berkata Ibnu Umar, kana fi adhanil awal, bahwa dulu di zaman Nabi, dan Ibnu Umar hidup bersama Nabi, dia seorang sahabi. Dulu di zaman Nabi, kami mendengar di adzan awal, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Maka athar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di Muskil al-Athar dengan sanad yang sahih. Maka dari athar yang sahih di sini, Ibnu Umar mempersaksikan dulu di zaman Nabi, di zamannya dia hidup bersama Nabi, aku mendengar di adzan awal as-salatu khairum minan naum. Dan sanadnya sahih, maka ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan as-salatu khairum minan naum, maka telah datang fasil, telah datang penjeda yang merajihkan perkara khilaf ini. Di mana Ibnu Umar seorang sahabi, apalagi dia disifatkan seorang sahabi yang paling
gencar untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Yataharrabi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka dia di sini pun memberitahukan dulu kami di zaman Nabi. Maknanya di saat dia mempersaksikan bagaimana di zaman Nabi masih hidup, bahwa di adzan awal itu disebutkan as-salatu khairum minan naum. Maka kita sebagai seorang salafi mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Maka jika terjadi ikhtilaf dari segi makna, maka kembalikan kepada as-salaf. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hadis Abi Mahdurah tadi. Bahwa kadang-kadang dia adzan di adzan awal, dan kadang-kadang dia di adzan yang kedua, atau kadang-kadang lafadznya bersifat mutlak, tidak sebutkan adzan awal ataupun adzan yang kedua, dia membaca as-salatu khairu minan naum, maka akhirnya terjadi ikhtilaf. Sebagian ulama mengatakan di adzan yang kedua, sebagian mengatakan di adzan yang pertama. Maka al-fasil bainahuma, yang menjadi penjeda dari dua ikhtilaf di sini adalah ucapan Abdullah ibnu Umar. Karena dia seorang salaf yang hidup di zaman Nabi dan kita seorang salafi, maka kita memahami hadis-hadis dan ayat Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka. Dan alhamdulillah sanadnya sahih, maka wallahu a'lam yang rajih, jika kita ingin melaksanakan adzan dan membaca as-salatu khairum minan naum, maka di adzan yang pertama, karena ini persaksian Abdullah ibnu Umar. Wallahu a'lam. Ada soal kedua? Silahkan.